Jadi guru seneng nggak? Jawabannya gitu. Oke, seneng nggak dia jadi guru? Oke, sekarang ini angkat tangan nih. Siapa yang jadi gurunya itu bukan cita-cita? Ya, 1, 2, 3. Oke, berpendapat dulu. Dulu saya tidak bercita-cita yang menjadi guru. Awalnya saya ingin jadi ini Pak, jadi orang yang suka pergi ke hutan-hutan, meneliti hewan-hewan, kayak gitu. Karena saya suka pelajaran biologi. Kebetulan di SMA juga jurusan biologi, tapi akhirnya belok juga karena sebetulnya dari kecil itu saya sudah belajar bahasa Inggris dengan kakak saya karena beliau juga guru bahasa Inggris. Diajari kosakata tertentu. Jadi saya tuh jadi dulu waktu masih kecil banget, puluhan tahun yang lalu, saya tuh jadi orang tanggapan gitu kalau sore-sore ditanggap sama keluarga, tetangga-tetangga gitu, ini bahasa Inggris apa, ini bahasa Inggris apa. Jadi mungkin karena itu jadi beloklah jadi guru bahasa Inggris itu Pak, sambil tiba-tiba gitu. Ya, begitu saja. Selanjutnya yang kedua silakan Bu. Iya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Eri dari SMP Madiun Cibadak. Memang dulu itu pertama cita-cita saya itu tidak untuk jadi guru, bahwa saya cita-citanya menjadi dokter jiwa, psikiater. Ya, dokter jiwa. Jadi dari kecil itu saya udah mulai belajar bahasa Inggris dari SD. Saya udah fasih karena banyak referensinya kalau kedokteran itu dalam bahasa Inggris. Makanya saya belajar tentang kejiwaan. Kemudian saya juga setelah lulus SMA saya ikut kedokteran, kan kedokteran umum dulu Bapak, sebelum ke psikiater itu. Saya 2 kali ikut tes di UGM, gagal. Sampai saya tunggu lagi berikutnya, gagal lagi Pak. Ya udah, akhirnya karena saya udah bisa bahasa Inggris, saya udah masuk ke FK itu. Jadi tapi dari ilmu-ilmu, walaupun saya tidak gagal di psikiater, ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama saya pelajari itu sekarang bermanfaat setelah saya jadi guru. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syuba Pranabila dari SMP Ida Takwin. Dulu itu saya cita-citanya ingin menjadi perawat, bidan, kalau nggak dokter. Karena saya itu suka sekali dengan hal-hal yang bersifat menolong sesama dan lain sebagainya. Nah, ketika SMA, SMP, saya mulai menumbuhkan benih-benih cinta terhadap bahasa Inggris. Nah, tapi SD saya nggak suka sekali dengan bahasa Inggris, apalagi dengan gurunya, karena pusing. Nah, tapi ketika SMP, SMA, saya mulai belajar berbahasa Inggris karena suka terhadap gurunya. Nah, karena ganteng mungkin dan lain sebagainya. Nah, mungkin Allah kan sifatnya membolak-balikan hati ya. Yang awalnya saya tidak suka menjadi suka karena lebih menantang dan suka terhadap gurunya. Kayak gitu sih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan, satu lagi. Saya minta laki-laki nih. Laki-lakinya belum. Oh, nggak ada, masih perempuan lagi, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini dari SMPN 1 Cikidang. Apakah menjadi guru cita-cita Bapak Ibu, itu pertanyaannya? Betul Pak, saya awalnya itu memang tidak atau sangat tidak cita-cita jadi guru. Malahan saya sebelum jadi guru saya bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan gitu Pak. Jadi di bank gitu kan. Tapi 2004 sampai dengan 2008 di bank, kemudian ternyata ikut coba-coba, saya sarjana sastra Inggris Pak. Kalau jadi guru mungkin dari awal pendidikan saja gitu, tidak usah ke sastra. Ternyata lolos ke 2004 tidak, 2009 lolos. Nah akhirnya karena turunan guru Pak, ayah, kakak semua guru, mungkin
Tijalita di situ gitu. Jadi terjemah Ternyata banyak yang terpeleset ya jadi gurunya ya. Oke, banyak yang jadi gurunya terpeleset ya nggak apa-apa lah. Jadi guru terpeleset, tapi alhamdulillah sekarang sudah istiqomah. Oke, Bapak Ibu, ada nggak yang punya suami atau punya istri terpeleset? Walaupun Bapak Ibu terpeleset jadi guru, apakah Bapak Ibu sekarang sudah merasa nyaman atau enggak? Kalau Bapak Ibu masih belum nyaman menjadi guru, ayo ikrar lagi sekarang. Ikrar lagi. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu jadi gurunya tidak ikhlas, lalu mengatakan ini orang jadi gurunya juga. Udah kasih juga. Saya bukan cita-cita jadi guru, kepaksa. Oleh sebab itu mari kita buat komitmen, ya, buat komitmen untuk jadi guru yang benar-benar guru yang benar-benar dicintai oleh anak didik kita. Selanjutnya, setelah jadi guru cita-citanya apa sih? Bu, punya cita-cita nggak sekarang jadi guru? Ayo, ada cita-cita nggak jadi guru? Jadi guru apa? Guru yang baik. Bisa memotivasi siswa untuk lebih Guru yang memotivasi siswa, apalagi? Ayo Bapak Ibu. menjadi inspirasi. Oke, menjadi ya inspirasi, motivasi, apalagi Bu? Apa Bu? Yang difavoritkan anak-anak. Menjadi Oke, kalau yang saja itu berarti udah pada asalnya. Enggak. Jadi Bapak Ibu harus benar punya cita-cita. Saya ingin jadi guru yang dicintai anak. Saya ingin jadi guru yang difavoritkan anak. Saya ingin jadi guru yang menginspirasi anak. Saya ingin jadi guru yang benar-benar kalau saya tidak ada, anak itu bakal kehilangan. Kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu ngajarnya pasti cuek-cuek aja. Karena tidak akan mengejar cita-cita yang lainnya. Karena sudah cita-citanya tercapai, saya jadi guru dapat gaji selesai gitu. Padahal yang sebenarnya cita-cita jadi guru itu, makanya di sekolah di guru penggerak itu ada yang namanya komunitas praktisi. Kalau komunitas itu kan orang yang benar-benar mencintai sesuatu. Kayak komunitas kucing. Kucing rebo, kucing naon juga diurus gitu. Kalau saya penyenang kucing, jadi kucingnya yang bagus-bagus gitu. Oke, siapa yang senang kucing? Di saya ada 19, sekarang 17 kucing. Kucing semua. Jadi bajunya baruan. Baik Bapak Ibu, oke itu jadi Bapak Ibu, oke harus punya cita-cita ya untuk itu. Oke kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita di guru penggerak itu yang dipelajari ini banyak sekali. Tapi kita tidak akan mempelajari ini, hanya memperkenalkan saja. Nah yang paling pokok ya kita Bapak Ibu, saya juga jadi kelewat ini. Ya, yang paling pokok buat Bapak Ibu paham dulu lah. Ya, paham. Baik Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang tadi kita punya kesepakatan kan sebentar ya tadi ya. Ada kesepakatan ya. Oke. Kenapa saya harus membuat kesepakatan dulu dengan Bapak Ibu? Oke, saya tanyakan dulu kenapa? Untuk membuat rambu-rambu. Untuk rambu-rambu apa lagi? Peraturan apa lagi? Oke, apa lagi? Efektivitas. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau di sekolah kan ada yang namanya peraturan tata tertib kan? Nah sekarang bagi paradigma baru kita rubah dong dengan komitmen atau membuat apa ya? Kesepakatan bersama. Kenapa harus membuat kesepakatan bersama? Tidak lagi tata tertib. Nah ini kalau ada yang sekolah penggerak ada ya. Nah di sekolah penggerak kadang-kadang itu tidak disampaikan juga kan. Nah sekarang buat kesepakatan bersama nih dengan anak-anak guru bahasa Inggris buat kesepakatan masuknya, kesepakatan belajarnya. Itu kenapa? Karena kita ini harus menanamkan kepada anak kita tentang apa? Tentang budaya positif. Jadi